warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Rafika Sari, NPM 18 14 15 1050, mahasiswa jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah jurnal dengan judul Pemilihan Jenis Hasil Hutan Bukan Kayu Potensial dalam Rangka Rehabilitasi Hutan Lindung, yang merupakan studi kasus kawasan hutan lindung KPHL Rinjani Barat di Nusa Tenggara Barat. Beberapa pokok bahasan yang akan saya bahas di sini adalah pendahuluan, kemudian metode penelitian, hasil dan pembahasan, lalu kesimpulan. Memasuki bab pertama, yakni pendahuluan. Nah, di sini sebelumnya kita tahu degradasi hutan di Indonesia itu mencapai 0,6 juta hektar per tahun pada tahun 2010. Degradasi tersebut didasari karena beberapa faktor, antara lain penyebab langsung dan penyebab tidak langsung. Penyebab tidak langsung berupa kondisi sosial, kondisi ekonomi, bahkan kondisi politik. Kemudian penyebab langsungnya bisa berupa kebakaran hutan, perambahan hutan, ataupun kegiatan-kegiatan yang dapat merusak hutan yang dilakukan secara langsung. Nah, untuk mengatasi degradasi tersebut, kita memerlukan suatu rehabilitasi yang diperlukan beberapa strategi, antara lain strategi pemilihan jenis hasil hutan bukan kayu yang tepat. Hasil hutan bukan kayu diharapkan dapat mengatasi degradasi hutan sehingga dapat memulihkan hutan menjadi seperti semula. Bahasan selanjutnya mengenai latar belakang tempat. Kenapa sih harus di KPHL Rinjani Barat? Karena di KPHL Rinjani Barat didominasi oleh kawasan hutan lindung sekitar 70,3% dari luas kawasannya, di mana 60% kawasannya itu merupakan kawasan yang kurang produktif disebabkan karena tekanan penduduk terhadap lahan-lahan pertanian yang sudah tidak mumpuni, sudah tidak memenuhi standar lagi untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Oleh sebab itu, kawasan hutan lindung di KPHL Rinjani Barat perlu direhabilitasi. Lokasi prioritas yang harus direhabilitasi didasarkan pada parameter kerentanan, erosi, longsor, dan tekanan penduduk terhadap lahannya. Kemudian di sini bagaimana sih cara merehabilitasi hutan lindung itu? Apa sih dasar pemilihan HBK yang potensial? Kemudian apa saja HBK potensial yang dapat dipilih di KPHL Rinjani Barat? Kemudian apa saja faktor pembatas dalam pengembangan HBK tersebut? Lalu bagaimana sih cara meminimalisir dampak dari faktor pembatas tersebut? Mari kita bahas dalam pembahasan selanjutnya. Memasuki bahasan kedua, yakni metode penelitian, di mana lokasinya sendiri terletak di KPHL Rinjani Barat, tepatnya di kawasan hutan lindung KPHL Rinjani Barat yang memiliki luasan sekitar 28.000 hektar dari luasan total sekitar 40.000 hektar. Kemudian jenis tanah yang mendominasi merupakan tanah mediteran dan litosol. Terdapat juga batuan beku dengan curah hujan sekitar 500 mm sampai 3000 mm per tahun, dan tipe iklim C, D, dan E menurut Schmidt dan Ferguson. Dapat dilihat di PowerPoint. Di sini ada petanya yang menjelaskan tentang lokasi penelitian tersebut. Kemudian membahas tentang kerangka penelitian, di mana di sini terdapat step-step dalam melakukan penelitian, yaitu yang pertama adalah persiapan, kemudian pengamatan di lapangan, dan yang terakhir adalah analisis data. Di mana pada step persiapan kita melakukan pengumpulan data pendukung, kemudian penentuan unit lahan sebagai satuan analisis dengan cara overlay, kemudian dilakukan pengamatan lapangan, di mana di sana akan disiapkan pengamatan dan pengukuran kondisi geofisik, dan kemudian pengambilan contoh tanah dan pengambilan sistem perakaran dari beberapa jenis HBK yang tumbuh di lahan tersebut. Dan yang terakhir adalah analisis data, di mana di sana dilakukan analisis data sampel di laboratorium, dan kemudian menentukan karakteristik lahan dengan metode matching, dan yang terakhir adalah klasifikasi nilai indeks jangkar atau kita sebut IJA, dan indeks cengkeraman akar atau ICA. Kemudian setelah melakukan penelitian didapatkan hasil yang berupa suatu data-data dan informasi yang berasal dari lapangan maupun dari data primer dan data sekunder. Di sini didapatkan hasil pemilihan jenis HBK potensial dapat didasarkan pada tingkat kesesuaian jenis di kawasan yang akan direhabilitasi dan potensi sistem perakarannya dalam mencegah longsor dan erosi. Nah, ini tuh dipertimbangkan dari beberapa aspek, yakni karakteristik lahan, kondisi sistem perakaran, pemilihan jenis HBK potensial, dan implikasi pengelolaannya, di mana akan kita bahas dalam step berikutnya.
Bahasan yang pertama adalah karakteristik lahan, di mana di sini lahannya terbagi menjadi 4 kelas prioritas, yakni kelas prioritas 1, kelas prioritas 2, kelas prioritas 3, dan kelas prioritas 4, di mana masing-masing kelas itu memiliki ciri-ciri khas tersendiri. Yang prioritas pertama memiliki ciri khas kemiringan yang curam, penutupan lahan berupa semak belukar dan pertanian campuran, pH tanah agak masam, kondisi N rendah, KTK sedang, P dan K tinggi. Kemudian yang prioritas kedua memiliki ciri-ciri kemiringan lereng lebih bervariasi dari mulai lebih landai sampai curam. Kemudian penutupan lahannya didominasi oleh hutan sekunder, pH-nya agak masam, unsur N, unsur P, dan unsur KTK-nya sedang, sedangkan unsur K-nya tinggi. Lalu prioritas ketiga memiliki ciri-ciri kemiringan lerengnya bervariasi, C-nya didominasi hutan primer, pH tanahnya agak masam, KTK dan unsur P-nya sedang, unsur N rendah, dan unsur K yang agak tinggi. Kemudian yang prioritas keempat berisi ciri-ciri penutupan lahan berupa hutan primer, pH-nya agak masam, unsur N, KTK, dan P itu sedang, kemudian memiliki unsur K yang tinggi. Poin pembahasan yang kedua yakni tentang karakteristik sistem perakaran, di mana kita sajikan dalam tabel berikut, terdapat di slide. Tabel ini menjelaskan tentang jenis HHBK yang diamati di lokasi pada umumnya memiliki nilai IJA yang tinggi dan ICA yang relatif sedang. Jenis yang mempunyai nilai IJA dan ICA yang tinggi semakin besar menunjukkan potensi yang relatif besar. Maksudnya di sini adalah ketika suatu tanaman tersebut memiliki nilai IJA dan ICA yang tinggi ketika ditanam di dalam suatu lahan, maka kesesuaian tempat tumbuhnya itu bagus. Jadi tanaman tersebut dapat tumbuh di tempat itu dengan baik dan dapat dikelola sehingga potensinya semakin besar. Pembahasan yang ketiga yakni faktor yang mempengaruhi pengembangan HHBK, di mana berdasarkan analisis kesesuaian terdapat 3 faktor yang mempengaruhi pengembangan HHBK di KPHL Rinjani Barat. Yang pertama adalah iklim, yang kedua adalah tanah, dan yang ketiga adalah lereng. Di mana iklim yang dipengaruhi adalah faktor bulan kering, di mana bulan keringnya cukup panjang sehingga mempengaruhi ketersediaan air yang mempunyai fungsi penting dalam pertumbuhan tanaman. Yang kedua adalah tanah, di mana tekstur tanah didominasi oleh fraksi pasir sehingga kandungan unsur hara yang terdapat di lahan tersebut cukup sedikit. Kemudian yang terakhir adalah kondisi lereng, di mana kemiringan lereng yang curam akan memperbesar aliran permukaan dan memberikan peluang terjadinya erosi yang cukup besar. Memasuki topik pembahasan yang keempat, yakni jenis HHBK potensial, di mana setelah dilakukan analisis terdapat beberapa HHBK potensial yang dapat dikembangkan di beberapa lokasi prioritas. Ya, di sini terdapat tabel yang menjelaskan jenis HHBK tersebut. Pada lokasi prioritas pertama terdapat HHBK seperti kayu putih, nangka, alpukat, nyamplung, sukun, ceruing, sawu, dan mangga, di mana faktor pembatas adalah lereng, iklim, dan tanah. Kemudian faktor kedua yakni lokasi prioritas kedua, kemiri, ada kemiri, durian, alpukat, nangka, nyamplung, rambutan, melinjo, sukun, manggis, ceruing, dan sawu, di mana faktor pembatasnya adalah lereng, iklim, dan tanah pula. Kemudian pada lokasi prioritas ketiga terdapat beberapa jenis HHBK seperti kemiri, durian, alpukat, nangka, melinjo, sukun, manggis, ceruing, dan sawo, di mana faktor pembatasnya dikurangi dari lereng, iklim, dan tanah menjadi lereng dan tanah, di mana di sana itu iklimnya tidak terlalu mempengaruhi. Kemudian pada lokasi prioritas yang keempat ada kemiri, durian, alpukat, nangka, melinjo, sukun, manggis, ceruing, dan sawo, di mana faktor pembatasnya adalah lereng, iklim, dan tanah. Kemudian pembahasan yang kelima yakni implikasi pengelolaan, di mana setelah kita melakukan pengembangan HHBK dengan mengelolanya, Pembahasan yang kelima adalah implikasi pengelolaan, di mana setelah kita melakukan pengembangan HHBK, tentu kita akan mendapatkan dampak-dampak yakni faktor-faktor pembatas tadi. Namun kita dapat menanggulanginya dengan beberapa cara, tentunya dengan tingkat penggunaan sumber daya dan teknologi yang berbeda. Antara lain adalah penerapan teknik KTK, pemanfaatan pupuk organik, dan pemanfaatan mikoriza. Nah, di sini yang pertama adalah penerapan teknik KTK. Seperti apa sih?
dengan cara meningkatkan cadangan air melalui zona perakaran tanaman, melalui pengendalian aliran permukaan, dan peningkatan infiltrasi, serta pengurangan evaporasi. Kemudian yang kedua, pemanfaatan pupuk organik dengan sumber bahan organik untuk perbaikan sifat-sifat tanah, baik sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Dan yang terakhir adalah pemanfaatan mikoriza, gunanya untuk meningkatkan kapasitas dan penyerapan unsur hara, sehingga unsur hara yang dibutuhkan tanaman selalu tersedia. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan yang telah dikaji, terdapat beberapa kesimpulan yang dapat diambil, yakni yang pertama adalah cara merehabilitasi hutan lindung, yakni bisa dengan strategi pemilihan jenis HBK. Kemudian yang kedua, pemilihan jenis HBK potensial didasarkan pada tingkat kesesuaian jenis di kawasan, lahan, rehabilitasi, dan potensi sistem perakaran dalam mencegah longsor dan erosi. Kemudian yang ketiga adalah HBK potensial yang dipilih di KPH Rinjani Barat merupakan jenis HBK penghasil buah-buahan, penghasil BBM, dan penghasil minyak atsiri. Kemudian yang keempat adalah faktor pembatas yang dapat mempengaruhi jenis HBK potensial, yakni kemiringan lereng, iklim, dan tanah. Dan yang terakhir adalah dampak faktor pembatas yang dapat ditanggulangi dengan penerapan teknik KTK, pemanfaatan pupuk organik, dan pemanfaatan mikoriza. Sekian materi yang saya sampaikan mengenai pemilihan jenis HBK potensial dalam rangka rehabilitasi hutan lindung di KPH Rinjani Barat. Semoga bermanfaat. Apabila terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.